Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang kali ini kami dapatkan tema yaitu penanganan bencana polusi dan pencemaran udara. Next. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu adalah Fajrul kami, itu adalah saya sendiri. Yang kedua ada Ratu Elizabeth. Yang ketiga ada Melina Amelia. Yang keempat ada Devi Rahmadani. Oke, boleh. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Devi Rahmadani. Kepada Saudara Devi, waktu dan layar saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fajrul. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Pencemaran udara menyebabkan udara bersih terkontaminasi oleh berbagai zat-zat berbahaya, yang berupa partikel berbentuk padat, cair, dan gas. Zat yang terkontaminasi di udara dengan berbagai bentuk ini disebut polutan. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Kembali kepada Saudara Fajrul. Oke, baiklah. Terima kasih pada Sari Devi. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Melina Amelia. Kepada Saudari Melina Amelia, saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fajrul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber pencemaran udara yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber perkotaan dan industri. Berasal dari kemajuan teknologi yang mengakibatkan banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan kendaraan motor. 2. Sumber perdesaan atau pertanian. Dengan penggunaan pestisida sebagai zat senyawa kimia atau zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, virus dan zat-zat lainnya yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau bagian tanaman. Yang ketiga, sumber alami, seperti abu yang dikeluarkan akibat gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang bertiupan akibat tiupan angin, bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik, dan lainnya. Selanjutnya, zat-zat polutan. Pencemaran udara disebabkan oleh zat-zat pencemaran udara atau biasa disebut dengan polutan. Setiap polutan memiliki dampak yang berbeda-beda antara jenis satu dengan jenis yang lainnya. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara diantaranya karbon monoksida CO, karbon dioksida CO2, sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, hidrokarbo HC, klorofluorokarbo CFC, timbal PB, partikular PM10. Zat polutan di udara bebas memiliki beberapa sifat bentuknya, yaitu ada yang memiliki bau, ada yang tidak memiliki bau, dapat dilihat, tidak dapat dilihat, dan berwarna atau tidak berwarna. Baiklah, terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Melina Amelia. Selanjutnya materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Ratu Elizabeth. Kepada Ratu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria kualitas udara.
udara. Adapun ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Umum, yang pertama dari 0 sampai 50 berada di level baik, adapun dampaknya tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia. Yang kedua, indeksnya berada pada 51 sampai 100 dan ada di level sedang. Adapun dampaknya tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka. Yang selanjutnya ada di 101 sampai 199, berada pada level tidak sehat. Dampaknya bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Yang selanjutnya ada 200 sampai 299, levelnya sangat tidak sehat. Dampaknya kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Dan yang terakhir, ada indeksnya 300 sampai 500, berada pada level berbahaya. Adapun dampaknya yaitu kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi, misalkan iritasi mata, batuk, dahak. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Adapun dampak dari pencemaran udara ialah yang pertama mengganggu kesehatan makhluk hidup. Pada manusia, mengakibatkan timbulnya penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, paru-paru, jantung, dan juga sebagai pemicu terjadinya kanker yang sangat berbahaya. Yang kedua, ada kerusakan lingkungan ekosistem. Kerusakan di mana lingkungan ekosistem tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup, seperti akibat kebakaran hutan yang merusak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, yang terakhir, hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan polutan dalam bahan bakar fosil, serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen, membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Selanjutnya, kesadaran masyarakat. Kesadaran tentang lingkungan hidup mencakup banyak segi, antara lain segi kognitif atau pengetahuan dan keterampilan, segi afektif atau sikap, dan segi perilaku seseorang ketika terlibat dalam sebuah aksi lingkungan secara perorangan ataupun kelompok. Banyak cara sederhana yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan, di antaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuhan atau pohon baik di sekitar rumah, pinggir jalan maupun hutan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Saudari Ratu Elisa. Baiklah, untuk materi yang terakhir itu yang akan menjelaskan adalah saya sendiri. Cara penanganan polusi dan pencemaran udara. Hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan upaya-upaya memperbaiki kualitas udara dengan berbagai langkah untuk mengurangi atau menurunkan polusi udara seperti menggalakkan dan menerapkan uji emisi kendaraan bermotor yang memasuki wilayah perkotaan, terutama untuk kendaraan umum atau kendaraan angkutan barang, dan melaksanakan pemantauan emisi polusi udara dari industri dan memberikan hukuman tegas bagi industri tidak ramah lingkungan. Yang kedua adalah mendorong pembukaan pembangkit listrik tenaga alternatif seperti tenaga angin, tenaga ombak, atau tenaga matahari untuk mengurangi emisi polusi udara dari pembangkit listrik. Yang ketiga adalah membuat sarana transportasi massal yang aman, nyaman, murah, ramah lingkungan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan penanaman pohon-pohon dan menambah area hijau di seluruh wilayah untuk menambah paru-paru kota. Yang kelima, memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara yang tidak sehat dan langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang polusi udara di berbagai media seperti cetak, elektronik, dan media sosial. Yang keenam, mempersiapkan sistem pelayanan
kesehatan dalam melayani masyarakat yang terdampak akibat polusi udara. Yang ketujuh, dan yang terakhir, membuat lapangan parkir yang berdekatan dengan sarana transportasi umum yang layak, aman, dan terjangkau, sehingga mampu menampung kendaraan masyarakat yang akan naik transportasi umum ke tempat kerja. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf, dan pada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.